Hai semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Apa kabar nih? Jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian ya. Di video kali ini aku akan membahas sebuah film yang berjudul Cargo. Menurutku film ini sangat recommended untuk kalian yang suka dengan film kehancuran dunia yang disebabkan oleh zombie. Meskipun bertemakan tentang zombie, namun ceritanya sangat berbeda dengan kebanyakan film-film zombie lainnya guys. Dalam film ini akan dihadirkan bagaimana perjuangan seorang ayah dalam menyelamatkan anak perempuannya karena dia hanya memiliki waktu 2 hari sebelum berubah menjadi zombie. Setelah digigit oleh istrinya sendiri yang sebelumnya sudah berubah menjadi zombie. So, nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja yuk kita simak ceritanya. Bermula ketika keluarga Rose yang terdiri dari Andy, istrinya yang bernama Kay, dan anaknya yang masih bayi bernama Rosie hidup di sebuah kapal kecil dan sedang mengarungi sungai di sebuah tempat di Australia. Saat itu Andy melihat ada sebuah keluarga yang tampak bahagia sedang camping di pinggir sungai. Ia pun mencoba untuk menyapa mereka, namun tiba-tiba ayah mereka justru mengeluarkan sebuah pistol dan menunjukkannya pada Andy. Takut akan terjadi hal yang tidak-tidak, Andy pun segera masuk ke dalam kapal. Langit mulai gelap, menunjukkan bahwa malam akan segera tiba. Andy mengikatkan kapal itu ke sebuah pohon di tengah sungai. Lalu ia mengambil beberapa suplai makanan yang hanyut melewati kapal mereka. Ketika ia membuka kotak tersebut, terlihat sebuah tulisan yang menunjukkan kata Home Quarantine in Progress dan peta negara Australia dengan beberapa tanda warna merah. Sepertinya hal itu menandakan bahwa wilayah-wilayah yang berwarna merah sudah terjangkit sebuah virus dan pemerintah menerapkan sebuah aturan karantina mandiri. Lalu Kay mengatakan bahwa mereka sedang mengalami kekurangan persediaan makanan. Ia menyarankan pada Andy untuk mencari sebuah kota kecil yang jaraknya sekitar 30-40 km dari tempat mereka berada. Karena ada sebuah kemungkinan bahwa keadaan di luar sana sudah mulai membaik. Namun Andy menyangkal hal tersebut dan mengatakan bahwa mereka harus tetap bersembunyi dan mengikuti aliran sungai hingga mereka tiba di sebuah pangkalan militer. Mereka pun berdebat karena Kay mengkhawatirkan keadaan Rosie jika mereka harus berada di sungai tanpa memiliki sebuah persediaan makanan. Keesokan harinya, dalam perjalanan Andy melihat sebuah perahu yang sudah rusak tersangkut di pinggiran sungai. Andy yang penasaran pun segera mengikatkan kapal ke sebuah batang pohon dan mencoba untuk menyelidiki perahu tersebut. Ia sangat senang karena ternyata ada banyak sekali persediaan makanan dan sebotol wine di dalam sana. Ketika ia sedang mengumpulkan makanan-makanan itu, pintu kabin yang tadinya tertutup tiba-tiba sedikit terbuka. Andy pun segera berjalan menuju pintu keluar dan pergi dari perahu tersebut. Di kapalnya, Andy mengatakan pada Kay bahwa ia mendapatkan persediaan makanan dari sebuah perahu. Ia mengatakan bahwa perahu itu aman dan ada cukup persediaan makanan selama 3 bulan dari dalam perahu tersebut. Mereka berdua pun senang karena tak perlu khawatir kekurangan persediaan makanan. Ketika Andy tertidur saat sedang menjaga anaknya, Kay membuka sebuah kotak yang berisi botol wine dan sepucuk surat bertuliskan ucapan ulang tahun dari Andy untuknya. Hal itu membuat Kay penasaran dengan perahu rusak tersebut sehingga ia pun mencoba untuk masuk ke dalam sana sendirian. Namun saat ia sudah berada di dalam, tiba-tiba pintu kabin yang sedikit terbuka mulai bergeser perlahan. Kay yang panik pun mencoba pergi dari perahu itu, tapi sayangnya ia terlambat dan akhirnya dia ditarik oleh sesuatu yang ada di dalam sana. Andy terbangun ketika mendengar Rosie yang menangis dan memanggil-manggil ibunya. Ia pun segera mencari Kay, namun ia melihat bercak darah di lantai. Ternyata Kay terluka parah dan berdarah-darah. Saat Andy mencoba membersihkan lukanya, ia melihat Kay memakai sebuah jam yang digunakan untuk menghitung waktu seseorang sebelum berubah menjadi zombie. Andy yang mengetahui hal itu mencoba untuk menenangkan istrinya. Ia pun mempersiapkan barang-barang yang dibutuhkan dan bersiap pergi bersama Kay dan Rosie untuk mencari rumah sakit terdekat. Saat mereka berjalan mencari sebuah kendaraan, terlihat beberapa zombie yang hangus terbakar dan terdapat tombak yang menancap di kepalanya. Tak lama setelah itu, Andy dan Kay berhasil menemukan sebuah mobil. Mereka pun bergegas masuk ke dalam mobil itu. Andy mengisi mobil tersebut dengan bensin yang sudah ia bawa dari kapal. Lalu Kay melihat ada sebuah cairan lengket di mobil itu. Ia langsung melihat sekeliling tempat itu dan ternyata ada zombie mencoba mendekati mobil mereka.
Andy yang menyadari hal itu pun segera masuk ke dalam mobil dan mereka pun pergi dari tempat itu. Saat di tengah perjalanan, Andy menepikan mobilnya untuk melihat peta yang sudah ia bawa sebelumnya. Kay pun mengatakan pada Andy bahwa ia baik-baik saja dan membawa Rosie keluar untuk mengganti popoknya. Namun tiba-tiba Kay terjatuh. Ia kejang-kejang dan mengeluarkan banyak cairan dari dalam mulutnya. Andy pun segera mengambil Rosie sambil menenangkan Kay. Mereka pun kembali meneruskan perjalanan. Kay terbangun dari tidurnya dan melihat bahwa luka di kakinya mulai mengeluarkan cairan lengket yang sama seperti cairan yang ia temukan di mobil tersebut. Mengetahui bahwa ia telah terinfeksi virus zombie, dia pun menyuruh Andy untuk berhenti dan menurunkannya di sana. Kay mengatakan bahwa Andy harus membawa putrinya dan meninggalkannya di sana. Kay pun menangis karena takut ketika ia berubah menjadi zombie, ia akan menyerang Andy dan putrinya sendiri. Andy pun memeluk Kay sambil mencoba untuk menenangkannya. Ia membawa Kay masuk ke dalam mobil dan mereka pun meneruskan perjalanan. Tak lama setelah itu, ketika Andy sedang tidak fokus pada jalanan, tiba-tiba ada zombie yang berdiri di tengah jalan. Melihat hal itu, Andy langsung membanting setir dan mereka pun menabrak sebuah pohon. Saat ia melihat Kay, ternyata ada sebuah batang pohon yang menembus perut Kay. Andy yang panik tiba-tiba mulai kehilangan kesadarannya. Tak lama setelah itu, Andy pun sadar. Namun saat ia mencoba membangunkan Kay, terlihat ada cairan lengket keluar dari mata dan mulutnya. Andy mencoba untuk segera mencopot sabuk pengamannya, namun tiba-tiba mata Kay terbuka dan ia mencoba menggigit Andy. Andy segera mengambil Rosie dari kursi belakang, namun tangannya tergigit oleh istrinya sendiri. Saat ia berhasil keluar dari mobil, ia melihat bahwa tangannya terluka parah. Andy terlihat sangat frustasi dengan keadaannya yang sekarang. Namun saat ia melihat Rosie, Andy sadar bahwa dirinya harus menemukan seseorang yang bisa merawat Rosie sebelum ia berubah menjadi zombie. Ia pun berjalan sambil membawa Rosie di punggungnya berharap ia dapat menemukan seseorang yang tepat untuk menjaga Rosie. Sesekali mereka berdua istirahat. Andy menyemprotkan parfum milik Kay agar Rosie tidak menangis saat sedang melakukan perjalanan. Tiba-tiba ia melihat zombie yang sebelumnya berdiri di tengah jalan, namun ada sebuah kayu yang mengganjal di mulut zombie tersebut. Seperti ada seseorang yang memasangnya agar zombie itu tidak menggigit orang lain. Dan benar saja, ternyata zombie itu merupakan ayah dari seorang anak bernama Tommy. Ia menyuruh Andy untuk segera pergi dari tempat itu. Tommy pun menggores tangannya dan memancing zombie itu agar menjauh dari Andy dan mengejarnya. Melihat hal tersebut, Andy pun segera pergi dari tempat itu. Ketika hari mulai gelap, Andy berhasil menemukan pemukiman warga. Ia pun memeriksa tempat itu dan bertemu dengan seseorang wanita paruh baya bernama Etta yang tinggal di sana. Etta tahu bahwa Andy sedang terluka, lalu ia mencoba untuk menyembunyikan luka Andy karena tempat itu merupakan wilayah suku pedalaman, dan mereka sedang melakukan pembasmian terhadap zombie. Etta pun memberikan tempat istirahat untuk Andy dan anaknya. Tak lama setelah itu, Andy berpikir untuk meminta Etta agar ia mau merawat Rosie. Namun saat Andy menghampiri Etta, ia melihat bahwa Etta sedang meminum obat dan rambutnya hanyalah sebuah rambut palsu. Tahu bahwa Etta memiliki sebuah penyakit kanker, Andy pun mengurungkan niatnya. Saat Andy sedang bercukur, tiba-tiba ia terjatuh dan kejang-kejang, serta ia mengeluarkan cairan dari dalam mulutnya. Ketika Andy bangun, ia melihat jam dan menunjukkan bahwa ia masih memiliki 32 jam sebelum berubah menjadi zombie. Ia mencari Rosie yang saat itu sedang bersama Etta. Lalu Etta memberikan sebuah foto, di mana dalam foto tersebut terdapat Tommy dan keluarganya. Etta mengatakan jika Andy ingin menyelamatkan bayinya, ia harus menemui mereka karena mereka adalah orang-orang yang baik. Namun, Andy malah melanjutkan perjalanannya menuju pangkalan militer. Saat tiba di sana, ia tak melihat adanya pangkalan militer. Justru ada beberapa tentara yang menguburkan kepala mereka ke dalam tanah. Melihat hal tersebut, Andy pun segera menjauh dari tempat itu. Namun tiba-tiba salah satu dari tentara tersebut terbangun. Andy melihat sebuah mobil dan ia pun mencoba untuk membukanya. Tapi tiba-tiba ada seseorang bernama Vic muncul dari dalam lubang dan langsung menembak ke arah Andy. Ternyata dia tidak menembak Andy, melainkan menembak zombie yang ada di belakangnya. Vic membawa Andy ke rumahnya untuk menemui istrinya yang bernama Lorraine. Vic pun menyuruh Andy menitipkan Rosie ke Lorraine karena Andy harus ikut dengannya untuk pergi ke suatu tempat. Lorraine pun memperingatkan Andy bahwa Vic bukanlah orang yang baik.
Vic membawa Andy pergi menuju ke suatu tempat. Di tempat itu, terlihat ada beberapa zombie yang sedang mengerumuni sebuah kurungan yang terbuat dari besi. Ia menyuruh Andy untuk menembaki zombie-zombie tersebut. Setelah mereka berhasil menghabisi semua zombie itu, Andy dan Vic pergi mendekat. Betapa terkejutnya Andy ketika ia mengetahui bahwa orang yang ada di dalam sangkar besi tersebut adalah Tommy. Vic mengatakan bahwa itu adalah umpan agar ia dapat memburu banyak zombie dan mengambil barang-barang berharga yang dimiliki oleh orang-orang itu sebelum mereka menjadi zombie. Andy pun terpaksa mengikuti perkataan Vic dan kembali ke rumah. Di malam hari, Andy merasa tubuhnya menggigil. Ia pun segera keluar dan berniat untuk bunuh diri sebelum Vic dan Lauren mengetahui bahwa dia sudah terinfeksi. Namun sebelum hal itu terjadi, Lauren datang bersama Rosie dan meminta Andy untuk membawa mereka pergi dari tempat itu. Ternyata Lauren sudah tahu bahwa Andy telah terinfeksi dan ia berjanji akan menjaga Rosie namun tidak di tempat itu. Sayangnya, Vic datang dan memukul Andy dengan senjatanya hingga pingsan, karena mendengar bahwa Andy akan membawa Lauren kabur. Ketika Andy terbangun, ia sudah berada di dalam kurungan besi dan terikat rantai bersama Tommy. Tiba-tiba zombie-zombie yang ada di sana mulai menghampiri mereka berdua. Andy pun segera mengambil daging-daging yang digunakan untuk umpan dan mengikatnya pada tali yang digunakan untuk membuka kurungan itu. Ia pun melemparnya ke arah zombie-zombie tersebut. Usahanya pun berhasil. Ia dan Tommy berhasil keluar dari kurungan itu, namun mereka berdua masih terikat oleh rantai. Mereka berdua kembali ke rumah Vic. Di sana Andy mencoba membangunkan Lauren dan membawa Rosie secara diam-diam. Ia juga mengambil sebuah senjata dan kunci untuk membuka rantainya. Saat mereka berusaha untuk kabur, tiba-tiba Vic keluar sambil membawa senapan miliknya. Ia mencoba menembak Andy, namun Lauren melindungi Andy dan ia pun tertembak. Andy dan Tommy segera berlari dan pergi dari tempat itu. Vic sempat mengejar menggunakan truknya, namun Andy dan Tommy pun berhasil kabur dari kejaran Vic dan bersembunyi di bebatuan. Keesokan harinya, Andy dan Tommy pergi menuju suatu tempat di mana tempat itu merupakan sebuah persembunyian yang biasa digunakan oleh Tommy untuk mengurung ayahnya yang sudah menjadi zombie, agar tidak berkeliaran kemana-mana. Sebelum mereka sampai di tempat itu, terlihat ibu Tommy memegang baju yang digunakan oleh suaminya sebelum menjadi zombie dan meninggalkannya di tempat tersebut. Tak lama setelah ibu Tommy pergi, Tommy dan Andy tiba di tempat itu. Tommy pun menangis sambil memukuli kepalanya sendiri dengan batu ketika ia tahu bahwa ayahnya sudah mati dan dikubur di bawah sebuah pohon. Tommy yang marah justru menyalahkan Andy dan Rosie dan ia mengatakan bahwa ia tidak peduli pada mereka berdua. Lalu Andy pun pergi dan memutuskan untuk menemui sebuah keluarga yang sebelumnya sedang camping di pinggir sungai. Namun tidak jauh dari tempat Tommy berada, ia merasa lemas dan ambruk seketika. Tommy mendengar suara tangisan Rosie. Ia pun segera menghampirinya. Ketika Andy sadar, dia melihat Rosie sedang bersama Tommy. Tommy pun akhirnya menunjukkan jalan menuju ke sungai tersebut. Saat mereka tiba di sungai, mereka pergi menyusuri sungai menggunakan sebuah perahu boat. Saat mereka tiba, barang-barang yang digunakan untuk camping terlihat berantakan. Mereka pun berjalan hingga menemukan sebuah karavan dan mobil. Namun tidak ada seorang pun di dalamnya. Andy pun menyuruh Tommy untuk memakan roti yang ada di sana dan mengobati luka di kepala Tommy. Mereka berdua pun mengobrol banyak hal. Lalu saat Andy keluar, dia mendengar sesuatu. Saat dia berjalan ke sana, ternyata keluarga itu sedang bermain di sana. Namun ayah mereka terlihat sedang menggali lubang di dalam tanah. Ternyata ia sudah terkena gigitan zombie. Ia dan istrinya sepakat untuk mengakhiri kehidupan mereka dan anak-anak mereka di dunia yang sudah rusak ini. Ia mengatakan pada Andy bahwa dia memiliki 6 peluru. 2 peluru sisanya bisa digunakan oleh Andy. Namun Andy menolaknya dan pergi dari tempat itu. Lalu terdengar suara tembakan sebanyak 3 kali. Dan orang itu mengejar Andy hingga akhirnya dia menembak dirinya sendiri dengan pistol tepat di belakang Andy. Akhirnya Andy pun mengambil pistol itu. Meski sempat terpikirkan dalam kepala Andy bahwa ia ingin bunuh diri bersama Rosie, pada akhirnya dia sadar bahwa hal itu bukanlah pilihan yang tepat. Ketika untuk pertama kalinya, Rosie memanggil dirinya dengan sebutan ayah. Lalu Tommy pun datang dan mengatakan bahwa dia ingin pulang menemui ibunya. Mendengar hal itu, Andy pun ikut merasa bahagia. Tommy mengoleskan sesuatu ke wajah Rosie.
Ia mengatakan bahwa dengan hal itu, zombie tidak dapat melacak mereka. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Vic yang saat itu sedang menunggu di ujung lorong untuk membalas dendam kepada Andy. Andy berhasil mengelabui dan menembak Vic. Dengan terbata-bata, Vic menghampiri Tommy yang saat itu sedang berada di dalam truk untuk melindungi Rosie. Vic membenturkan kepala Tommy hingga ia pingsan. Lalu Vic mengambil Rosie dan ia pun menggendongnya. Andy menghampiri Vic dan mencoba mengambil Rosie, namun Vic terlihat seperti ingin mematahkan leher Rosie. Pada akhirnya, ia mengembalikan Rosie pada Andy dan ia pun menangis di lorong itu. Andy menuntun Tommy yang masih setengah sadar untuk segera mengantarkannya ke ibunya. Namun ketika di perjalanan, Andy akhirnya tumbang. Terlihat cairan lengket keluar dari kedua matanya. Ia pun tergiur ketika melihat potongan daging di dekat sana. Namun dengan kegigihannya, ia kembali sadar dan segera pergi dari tempat itu. Ketika ia benar-benar tak bisa melawan virus itu, ia mengatakan pada Tommy untuk segera membawa Rosie dan pergi menuju rumahnya. Meski dirinya sudah berubah menjadi zombie, namun keinginannya yang kuat membuatnya berpikir bahwa menyelamatkan Rosie adalah hal yang paling utama. Di akhir film, terlihat bahwa Andy yang saat itu sudah berubah menjadi zombie sedang menggendong Tommy dan Rosie. Dia berhasil sampai dan bertemu dengan ibu Tommy. Mereka pun mengambil Rosie dan Tommy dari punggung Andy. Di saat-saat terakhir, Tommy sempat menyemprotkan parfum yang biasa dipakai oleh Kay. Akhirnya Andy pun ditusuk hingga mati dan cerita pun selesai. Semoga dari film ini kita bisa merubah sikap kita agar selalu menghormati dan menyayangi kedua orang tua kita. Karena selama ini tidak ada manusia yang sangat mencintai kita sejak kita hidup di dunia ini hingga sekarang, kecuali orang tua kita. Sekian untuk video kali ini, semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.